1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Sebentar ya. Saya Oke, sudah di mute ya. Baik. Saya ambil dari bagian yang versi lain ya. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Nah, ini versi yang luar biasa ya, dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita bisa membaca ulang sekali lagi. Mari saudara-saudara yang terkasihan Tuhan, kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 7 ya. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Dalam pergumulan hidup kita, tentu kita banyak sekali keputusan yang pernah keliru. Di dalam perjalanan iman kita ingin senantiasa kuat. Tapi ada saatnya kita mengalami kelemahan. Kita bergumul ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita mau lakukan yang benar. Tetapi sebaliknya, yang kita tidak mau, justru itu yang kita lakukan. Seringkali waktu dalam hidup ini tidak efektif kita pakai. Ada saat-saat kita pernah menyesali masa muda kita yang sudah terbuang dengan sia-sia. Tapi waktu itu tidak bisa kembali. Nah, kalau hari ini kita punya kerinduan ingin dipakai oleh Tuhan, ingin lebih efektif dalam hidup ini, ingin menyukakan hati Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan memuliakan Tuhan. Bagi kita ada satu pilihan. Kuatkan iman kita, bentengi iman kita. Membentengi iman tentu tidak bisa hanya dengan duduk seharian mengisi pikiran dan hati kita dengan hiburan-hiburan yang dari Hollywood. Ketika saya melihat produksi dari film yang namanya dari produksi Marvel, anak-anak saya bisa bilang gini, bisa ya bikin film. Kalau ini kita bukan bicara hiburan, kita nggak mau nonton nih. Ada orang yang tinggal angkat tangan, dia bisa terbang sampai ke bulan. Dia dijatuhkan dari pesawat, nggak mati. Lalu ada orang bisa terbang kemana-mana. Pegang palu, palunya bisa bawa dia terbang. Pakai baju seperti laba-laba, dari tangannya bisa keluar jaring-jaring. Nah, sempat teman saya berkata bahwa dia tidak pernah nonton film seperti itu. Udah tahu bohong-bohongan, ngapain ditonton? Kalau itu film. Tetapi bukankah selain film, ada juga banyak cerita bohong-bohongan yang kita kadang-kadang terjerumus di dalamnya. Terjerumus artinya kita sudah tahu cerita itu tidak benar, kita pun ikut kadang mendengarkannya. Di dalam seruan firman Tuhan tadi dikatakan, pergunakan waktu dengan baik, jangan sampai kita memberikan telinga dan mata kita yang adalah sumber daripada segala sesuatu yang masuk dalam pikiran hati kita, mata dan telinga yang pintu menerima segala sesuatu, akhirnya membuat waktu dan diri kita sia-sia.
Nah, bagaimana kita bisa mengikuti nasihat daripada firman Tuhan tersebut? Saya mengajak kita di dalam pertanyaan tersebut merenungkan bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari latihan spiritual. Pernah tidak sih kita latihan spiritual? Bagaimana tubuh jasmani ada latihan jasmani untuk kesehatan tubuh kita. Kita membaca berita, kemarin saya dikirimkan berita, saya dapat tentang memakan pepaya setengah matang. Kalau makan pepaya jangan yang matang, makan yang setengah matang. Itu sangat baik, ada 6 manfaat makan pepaya setengah matang. 5 menit videonya, 5 menit lebih. Saya coba dengar. Pertama, itu mengandung enzim yang tinggi. Kedua, membuat usus itu mudah terawat dengan sehat, tidak kena kanker usus. Ketiga, diceritakan, disampaikan. Itu untuk kesehatan jasmani. Bagaimana dengan kesehatan rohani? Kita adalah makhluk spiritual. Kita bukan hanya makhluk jasmani. Kita adalah makhluk spiritual juga. Ada roh yang selama-lamanya akan hidup. Hanya 2 pilihan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, atau kekal di dalam penyiksaan api neraka. Nah, pagi ini kita bersama-sama belajar 4 kebiasaan spiritual yang memperkuat iman. Mari kita lihat yang pertama. Pelajari Alkitab, saudara. Itu tidak ada tawar-menawar. Itu adalah standar. Di tengah semua berita-berita di dunia, dalam semua hal yang kita kenal, kemajuan teknologi, kemajuan dunia ini, ada satu yang tidak boleh berubah, yaitu standar firman Tuhan. Nah, kalau kita bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, menyimpan dalam hati kita, dengan itulah kita punya modal menilai segala sesuatu. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca firman, tidak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu menilai segala sesuatu di dunia ini? Mempelajari Alkitab sangat penting, sangat diperlukan. Tidak hanya di dalam pelajaran firman Tuhan setiap pagi seperti ini. Kalau saudara memiliki waktu secara pribadi menggali, itu juga baik. Saya bersyukur bahwa saudara-saudara bersama-sama setiap pagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau perhatikan, saya mengajak kita hanya belajar 1 ayat, 2 ayat firman Tuhan. Kita bersama-sama melihat aplikasinya. Dari kadang saya hanya ambil 1 ayat saja. Ayo kita lihat aplikasinya apa. Saudara, hal ini saya ambilkan contoh-contoh yang aplikatif, yang sederhana. Seperti hari ini kita belajar tentang kesehatan rohani kita. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan spiritual. Kita semua butuh itu. Saudara akan lemah kalau tidak memiliki latihan spiritual. Iman kita butuh latihan rohani. Latihan rohani yang pertama yaitu dengan konsisten, selalu continue, rutinitas mempelajari firman Tuhan.
saudara tidak dapat bergantung pada pelajaran Alkitab orang lain untuk menguatkan iman saudara. Saudara harus lakukan sendiri. Itu bagus untuk pertumbuhan, untuk memperkuat iman kita. Masing-masing kita harus menyadari bahwa di dalam tulisan 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 memberi nasihat yang sangat penting tentang manfaat Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang sudah diilhamkan Allah, Alkitab. Apa yang bermanfaat untuk mengajar anak-anak kita, Alkitab, firman Tuhan. Apa yang bermanfaat untuk mengkoreksi kesalahan kita, Alkitab. Apa yang bermanfaat untuk boleh mengarahkan perbuatan kita, kelakuan, perbuatan, Alkitab. Apa yang sangat bermanfaat untuk mendidik keluarga kita dalam kebenaran, Alkitab. Jadi itu penuntun yang sangat penting bagi keluarga kita. Tidak boleh ditinggalkan. Dalam setiap perbuatan kehidupan yang kita jalani, Alkitab menjadi koridornya. Seperti kereta api yang berjalan dalam relnya. Kita disebut berjalan di dalam rel yang tepat, tidak keluar rel. Ada namanya anjlok. Kereta api kalau duduk, kalau perhatikan sering terjadi anjlok itu ya, yang di belakang, ya, anjlok itu keluar rel, ya. Saya sempat dengar orang yang pengalaman naik kereta api, dia bilang naik kereta api jangan yang paling ujung, karena kereta api selalu anjlok itu ujungnya anjlok. Gitu. Nah, anjlok bahasanya apa? Kepleset, ya, bahasanya jatuh. Anjlok itu kalau kereta api namanya keluar rel. Nah, Alkitab itu yang menuntun kita ada dalam rel, berjalan di dalam rel yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, firman Tuhan adalah panduan persiapan untuk hidup. Jadi kalau kehidupan tanpa panduan itu hidup yang tidak siap dijalani. Alkitab sangat penting. Firman Tuhan sangat penting. Itu adalah wahyu Tuhan yang telah dituliskan lengkap bagi kita. Mengilhami kita dalam setiap bertindak, berbuat, berkata-kata, dalam mengambil keputusan. Jika saudara ingin bersiap-siap dipakai Tuhan, saudara ingin mempersiapkan diri dipakai Tuhan, persiapkan diri belajar Alkitab baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kesehatan spiritual kita yang pertama, pelajari Alkitab. Jadi pelaku firman. Dengar baik-baik apa yang kita katakan. Ketahui apa yang jadi panduan hidup kita, yaitu Alkitab. Yang kedua, mari kita lihat. Kita perlu baca firman Tuhan. Ya.
jangan lupa kita perlu baca juga buku-buku, ya. Saya share sekali lagi, lihat ya. Mari perhatikan yang kedua, ya. Oke. Sebentar ya, sudah. Kita lihat yang kedua. Saya bagikan untuk kita. Nah, sudah, yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita baca Alkitab, lalu dalam pertumbuhan kita perlu yang namanya juga memperlengkapi diri dengan membaca buku-buku rohani, mendengar seminar yang membantu pertumbuhan rohani. Ya, itu cara efektif dalam pertumbuhan iman. Baca buku bukan jadi kebiasaan banyak orang, sesuatu yang sulit. Di masa sekarang buku ada yang cetak, ada yang digital. Ditambah dengan perkembangan media sosial, di mana orang bisa mendengar dari YouTube banyak hal yang begitu umum dan bebas terbuka. Saya perlu sampaikan bahwa di masa membaca buku pun saya punya prinsip, perhatikan penerbitnya dari mana, siapa penulisnya, tema apa yang diangkat. Mengangkat tema itu harus penulis yang memang di bidang tersebut baru tepat. Gak semua bidang. Seorang yang bisa menulis belum tentu bisa menulis semua hal. Ya, jadi kalau saya memperhatikan penerbitnya siapa, penulisnya siapa, tema yang diangkat siapa, itu buku. Nah, sekarang dengan masa zaman media sosial yang begitu berkembang dan terbuka, apapun bisa diakses orang di YouTube. Semua analisa, semua, kita nggak tahu kadang bagaimana latar belakangnya, bagaimana dari sekolah Alkitab mana, lulusan dari mana, berapa lama sekolah Alkitab, atau berapa lama dia belajar di bidang tersebut, dia bagian spesifikasi di bidang apa. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tapi begitu banyak muncul. Saya lihat khususnya yang harus kita perhatikan di keluarga kita, anak-anak kita yang suka TikTok. Dan ketika suka TikTok, dia senang di hal yang rohani. Nah, bagus, senang hal yang rohani. Tetapi karena munculnya banyak orang yang dengan bisa bebas menafsir firman Tuhan, membagikan ayat-ayat firman Tuhan, mengajarkan segala sesuatu. Saya lihat begitu banyak anak muda yang bisa menyampaikan hal-hal rohani di TikTok. Saya nggak tahu latar belakangnya, karena itu media sosial. Nah, dan yang disampaikan itu banyak hal. Nah, itu juga perlu selektif. Jadi saya tambahkan satu hal, kita perlu selektif, hati-hati. Nah, mengikuti seminar-seminar itu baik. Kalau sesuatu yang kita secara rohani bertumbuh, makin cinta Tuhan, ya, didahului dengan kita tahu firman Tuhan dulu, ya, sehingga kita baca buku, kita juga selektif. Kita tahu, kita sudah baca Alkitab, kita tahu dasar firman Tuhan, kita tahu. Nah, akhirnya kita mengikuti seminar, kita mengikuti dari YouTube, kita tahu. Karena dari firman yang sudah kita baca, kita tahu, saudara. Nah, jadi tentu yang pertama saya taruhkan mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dulu. Kita tahu dulu. Sehingga waktu kita membaca buku, mendengar dari YouTube, khotbah-khotbah, melihat anak-anak muda kita khususnya dari TikTok, dari Instagram, mereka bisa menilai dengan baik. Karena dia sudah diperlengkapi oleh secara pribadi membaca Alkitab. Nah, yang kedua adalah ini, saudara. Baru melangkah ke sini setelah kita, saudara baca buku-buku rohani, ya.
mengikuti seminar, ya. Ada baik juga kalau saudara mengikuti dari YouTube, boleh, tetapi setelah harus selektif, ya. Nah, itu baik. Jadi bisa membangun pertumbuhan iman kita. Sekarang sumber-sumber itu banyak sekali kok. Jadi kita tidak, ya, jangan sampai malas untuk mencari bahan-bahan yang ada, ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat yang ketiga. Setelah kita dapatkan itu semua, coba tulis, ya. Coba tulis kesaksian. Coba bersaksi. Ya, selain tulis, sekarang mungkin tidak punya kebiasaan menulis, tapi cobalah bersaksi juga, saudara. Nah, saudara, di 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata bahwa tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini berbicara tentang bersaksi, saudara. Mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita. Saudara boleh menuliskan kesaksian, ya, tetapi bisa juga mengambil kesempatan bersaksi buat orang-orang di rumah, untuk teman-teman. Bersaksi itu sebuah latihan yang baik sekali. Saya setelah nanti semua punya kesempatan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang ada di sahabat doa di hari Sabtu, setelah bersaksi seperti Ibu Ana Sabtu kemarin, sangat baik, ya, kesaksiannya yang menguatkan khotbah yang disampaikan, sharing firman, lalu di akhir menyampaikan kesaksian. Saya percaya setiap kita di sahabat doa banyak kesaksian saudara bisa sampaikan. Kemarin ada satu keluarga di sahabat doa, Pak Fu, saya mau bersaksi, tetapi tidak di depan semua orang. Ya, saya memberi solusi seperti istrinya Pak Waluyo. Ayo kita masuk ke Zoom, hanya Pak Waluyo dan istrinya, lalu saya rekam kesaksiannya, saya taruh di YouTube. Nah, Pak Burdas istrinya juga mau bersaksi. Pak Fu, saya mau seperti itu caranya, karena saya ingin bersaksi. Ya, saya kasih solusi. Oke, coba saksikan, saya rekam, nanti kita taruh di YouTube supaya yang lain bisa dengar kesaksiannya. Saudara, saya lihat semangat yang baik untuk berbagi. Satu hal yang sangat positif, ingin berbagi kesaksian untuk orang. Dan kita ketemu sebuah cara, yang penting mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Caranya, saudara bisa mungkin ketika di toko, ketika dengan pembantu rumah, ketika dengan teman. Sekarang ada media-media seperti YouTube, ada Zoom, ada caranya direkam dulu, bisa. Nah, Alkitab menganjurkan kita untuk kesegaran iman kita, sehatnya rohani kita, kesehatan spiritual. Salah satunya adalah saudara harus mengikuti petunjuk firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Sudahkah saudara bersaksi? Nah, yuk kita bersaksi, ya. Itu hal yang baik, saudara. Tidak ada orang lain yang bisa menceritakan kisah saudara. Ingat saudara, tidak ada orang yang bisa belajar untuk saudara. Saudara harus belajar sendiri. Sama juga, tidak ada orang yang bisa yang menceritakan kisah Anda. Anda sendiri harus bercerita tentang kisah Anda. Ya, jadi ingat hal ini. Bagaimana membuat kesaksian? Secara ringkas saya bagikan. Saudara bisa mulai dengan yang pertama. Seperti apa hidup saudara sebelum saudara datang kepada Kristus? Yang kedua, bagaimana saudara menyadari bahwa saudara membutuhkan Kristus dalam hidup saudara? Ceritakan dalam tulisan tersebut. Atau ketika bersaksi, ceritakan bagaimana saudara menyadari saudara kok bisa merasakan membutuhkan Kristus dalam hidup saudara. Dari yang tidak pernah membutuhkan Kristus, setiap hari yang membutuhkan ini, membutuhkan itu, membutuhkan yang minta Tuhan tambahkan ini, tambahkan itu. Suatu hari sampai, enggak Tuhan, saya hanya butuh Tuhan saja. Nah, coba saksikan. Yang ketiga, bagaimana saudara menyerahkan hidup kepada Kristus. Ceritakan kepada orang. Yang keempat, seperti apa hidup saudara sekarang dibanding yang dulu sebelum kenal Tuhan. Nah, inilah cara-cara bersaksi saudara. Cara-cara bersaksi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, bergabung dengan kelompok kecil. Ini penting. Bagaimana spiritual yang sehat, kesehatan rohani? Saudara perlu bergabung, terhisap dalam kelompok kecil. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 berkata, karena itu kuatkanlah satu dengan yang lain, saling membangun dan saling membangun. Seperti yang sedang kamu lakukan sekarang. Puji Tuhan, kita sekarang ini sedang ada dalam kelompok yang namanya sahabat doa. Sudah 1 tahun lebih kita bersama-sama. Setiap pagi jam 5, setiap malam jam 7. Ini keluarga saudara. Bukan hanya komunitas kecil. Ini udah besar banget saudara. Ini komunitas kita. Kalau saudara bisa bersama-sama belajar Alkitab, bikin satu kelompok kecil, punya ide seperti itu, ayo silakan lakukan di dalam sahabat doa. Coba ya. Mungkin seperti saudara setiap pagi dengan teman ini udah akrab dengan ini, ayo kita bikin kelompok kecil. Tadi pagi kita dengar firman Tuhan ini, kita komsel yuk, kita diskusi dari bahan itu. Kamu dapat apa, saya dapat apa, lalu saling mendoakan keluarga. Silakan ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, komunitas kecil sangat membantu ya, sangat membantu. Saudara bisa bertumbuh di dalamnya ya, dengan terbuka ya. Dengan terbuka, dengan saling mendoakan ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba dapatkan orang-orang, temukan orang-orang yang bisa diajak berbagi kehidupan, yang bisa simpan rahasia juga ya, lebih dewasa rohani dari saudara. Cari itu ya. Nah, dan yang mendukung saudara saat saudara membutuhkan pertumbuhan dalam iman, itu sangat baik saudara. Jadi saya berdoa bahwa keempat kebiasaan tersebut, pelajari Alkitab secara pribadi ya, selain dalam forum seperti ini ya, doa fajar ya. Kedua, baca buku rohani atau seminar-seminar yang menguatkan iman. Atau di masa media sosial begitu lancar sekarang, ada YouTube ini, coba dengar khotbah-khotbah yang ada ya, tetapi selektif ya. Nah saudara, yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara bisa melangsungkan yang namanya kebugaran rohani, baik secara berkelompok, komunitas, itu sangat membantu. Saudara bisa coba lakukan kebiasaan yang disebut bersaksi. Ya. Jadi setelah ada komunitas kecil, yang keempat ini, saudara bersaksi lewat komunitas kecil, itu juga bagus. Nah, keempat kebiasaan ini akan membantu saudara tetap segar, tetap bugar secara rohani, sehingga siap dipakai Tuhan. Dan doa saya, mulailah praktekkan hari ini. Jadi ingat, pelajari Alkitab, baca bahan-bahan yang bisa membawa pertumbuhan rohani. Yang ketiga, coba perkatakan itu, bersaksi. Yang keempat, cobalah temukan komunitas kecil. Ya, kita saat ini komunitas sudah ada, tapi ini besar. Kalau saudara bisa membentuk yang kecil, bertumbuh, lakukan. Doa saya, dengan 4 hal ini, saudara mengalami kesegaran rohani, kebugaran rohani. Amin. Tuhan berkati kita.